Salam saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, hari ini Selasa 12 Maret 2024, saya Pendeta E.H. Sibarani bersama istri akan membagikan renungan harian yang dikeluarkan oleh Majelis Sinode GKI di Indonesia yang berpedoman pola pembacaan Alkitab 4M: menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, ketiga yang esa. Di pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang boleh terus kami rasakan hingga pada saat ini. Sebelum kami melakukan aktivitas kami Bapa, kami mau merenungkan firman-Mu, kuasai hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan rindukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Filipi 2 ayat 2. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Demikian firman Tuhan. Tema renungan hari ini, sehati sepikir. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendalami kebenaran firman Tuhan ini dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan. Apa nasihat pada nats bacaan hari ini? Rasul Paulus menekankan nasihatnya kepada jemaat di Filipi supaya jemaat sehati sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Apa yang dimaksudkan dengan sehati sepikir? Sehati sepikir artinya adalah semua hal yang berhubungan dengan perasaan, pikiran, tutur kata, dan tingkah laku yang semata-mata berasal dari ketergantungan pada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Bagaimanakah caranya untuk mewujudkan menjadi sehati sepikir? Secara kedagingan, mewujudkan sehati sepikir tidaklah mudah dilakukan dalam persekutuan orang-orang percaya yang di dalamnya terdapat perbedaan-perbedaan besar. Misalnya, perbedaan umur, karakter, tingkat pendidikan, status ekonomi, status atau kedudukan jabatan dalam lingkungan masyarakat, tingkat kerohanian, dan lain sebagainya. Dengan adanya semua perbedaan itu sangat sulit untuk mewujudkan menjadi sehati sepikir. Namun dari sudut pandangan kekristenan, tidak ada yang tidak mungkin, segalanya bisa terjadi. Ulangan pasal 30 ayat 11 dan ayat yang ke-14 berbunyi, sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Persoalannya bukan soal sukar atau jauh firman itu, tetapi masalahnya adalah adakah kemauan kita untuk melakukannya? Ada syair lagu demikian, bekerja bersama-sama, jalan berdekat-dekat, hidup dan beramah-ramah, bersehati sepakat, rasa sama-sama susah, jadi sehati sekerja. Pesan syair lagu ini mengajak setiap pribadi atau anggota suatu komunitas umat Tuhan supaya menciptakan kebersamaan dan sehati sekerja untuk tujuan yang sama. Maka saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sehati sepikir itu adalah yang dipimpin oleh perasaan, pikiran, keinginan, dorongan kasih, serta tujuan yang sama. Hidup yang sudah berada dalam satu kasih yang mulia, yaitu kasih Allah yang sempurna. Hidup yang tinggal di dalam Kristus, dan Kristus tinggal di dalam dia. Yohanes pasal 15 ayat 5 bagian B mengatakan, barang siapa tinggal di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam dia, ia berbuah banyak,
sebab di luar Kristus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tidak berselisih dan bertentangan atau melaksanakan kepentingan sendiri, karena sudah menjadi satu jiwa, satu kasih, dan satu tujuan bersama. Cara hidup seperti inilah menjadi kekuatan bagi persekutuan umat Tuhan dalam menghadapi bentuk ancaman yang merusak persekutuan. Artinya, hati dan pikiran setiap kita anak-anak Tuhan harus memiliki hati dan pikiran yang terdapat juga dalam Kristus Yesus Tuhan. Apa saja yang harus disingkirkan dari dalam diri kita agar kesehatan dan satu pikiran itu dapat terwujud dalam persekutuan kita? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, yang harus kita singkirkan dari dalam diri kita agar kesehatan dan satu pikiran itu dapat terwujud adalah: pertama, menyingkirkan egoisme kita. Kedua, tidak mementingkan diri sendiri. Upaya untuk tidak mementingkan diri sendiri adalah merupakan strategis dalam menciptakan kesatuan dan kecocokan sehati sepikir. Sebab jika terdapat egoistis dalam persekutuan, itulah yang merusak persekutuan untuk tidak bertumbuh secara sehat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kunci utama untuk sehat sepikir dalam hidup bersama adalah merendahkan hati, menghormati, menghargai, dan menganggap orang lain lebih utama daripada diri sendiri. Mari kita berlatih diri kita untuk rendah hati, menganggap orang lain lebih utama daripada diri kita sendiri. Bukan berusaha untuk menyombongkan atau meninggikan diri, agar sehati sepikir itu selalu tertanam dalam pribadi kita dan dalam persekutuan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bagikan firman Tuhan ini kepada sesama dan kepada teman-teman persekutuan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Allah Bapa dalam nama Yesus. Kebenaran firman Tuhan boleh senantiasa mengarahkan hidup kami, agar kami tetap mempertahankan hidup sehati sepikir di dalam persekutuan umat Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.